ayat yang ke-50. Faqirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka bersegeralah kamu kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata darinya. Ayat ini begitu luar biasa, menjadi motivasi tingkat tinggi bagi kita agar kita terus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kita, faqirru ilallah, maka bersegeralah kembali kepada mentaati Allah. Ada juga yang mengatakan makna di sini adalah maka berlarilah menuju Allah. Ya, kalau lari itu biasanya pelan apa cepat? Cepat, pasti cepat. Kalau namanya lari kan gitu. Kemudian lari di situ juga dimaknai lari dari sesuatu yang membahayakan. Gimana lari kalau dari sesuatu yang membahayakan itu? Larinya pelan apa cepat lagi? Lebih cepat lagi. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala juga memberikan resepnya kepada kita. Dari mana engkau hendak lari dan kemana tujuanmu hendak lari. Jadi tidak hanya sekedar lari. Dari mana kita lari dan kemana tujuan kita hendak lari. Jadi nggak asal lari. Kemudian beliau menjelaskan 3 hal. Yang pertama, larilah dari kejahilan menuju ilmu. Maka hari ini adalah upaya kita. Bagaimana kita berupaya lari sekencang-kencangnya menuju Allah. Dari kejahilan menuju ilmu, dari ketidaktahuan kita kepada ilmu. Karena ilmu din ini sangat luas dan kita tidak akan cukup umur kita untuk mengkaji ilmu din. Tidak, sekian luasnya ilmu Allah. Ya. Maka pelan tapi pasti, bertahap dan terus kita lakukan dengan penuh semangat duduk di majelis ilmu dalam rangka kita lari dari kejahilan menuju ilmu. Dan kita paham betapa kejahilan itu telah menghancurkan generasi-generasi terdahulu. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Maka faqirru ilallah, berlarilah menuju. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala adalah yaitu lari dari kemalasan menuju semangat. Karena apa? Kemalasan itu apa? Rusak cita-cita besar kita, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Maka berlarilah kencang menuju Allah. Larilah dari kemalasan menuju taat. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, larilah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ya. Karena apa? Kemaksiatan itu akan menghancurkan hati kita, akan menyebabkan hati kita itu ya menjadi kotor sehingga apa? Rusak selera kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan itu sangat menguntungkan. Maka buah dari itu adalah kebahagiaan yang tiada tara dunia wal akhirah. Nah, mudah-mudahan dengan kita senantiasa mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan nikmat itu berkah dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah sampaikan oleh Rasul Majelis tadi bahwa tema yang akan kita angkat pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah yaitu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini perkara penting harus ada di dalam diri kita sebagai hamba Allah. Haruslah memiliki adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada Allah, kepada manusia aja kita beradab, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa poin penting yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, yaitu sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama atau satunggal, yaitu apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Gitu. Dengan apa? Yaitu dengan meyakini bahwa seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bersumber dari Allah. Ya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah ingatkan kita dalam ayat ini dalam surah An-Nahl ayat 53, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu itu, maka semua itu dari Allah. Coba kita renung-renungkan betul, Pak. Ya benar apa enggak itu? Benar. Ya Bu. Ya. Benar enggak semua yang nikmat yang datang kepada kita itu semua dari Allah? Dan kita harus memiliki keyakinan yang kuat tentang itu, sehingga keyakinan itu akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa dalam diri kita. Efek dari iman itu adalah direalisasikan dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungkan nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita dari mulai kita di dalam kandungan sampai sebesar ini, Masya Allah, maka wajarlah Allah mengatakan kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah itu. Tidak. Sekarang saja kita duduk beberapa, udah setengah jam kita duduk, dan 1 jam gitu ya. Itu pun kita tidak akan sanggup untuk menghitung. Duduk di majelis ilmu kita ini, itu juga tidak akan sanggup untuk kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sekian luar biasanya nikmat Allah. Maka mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita merupakan adab bagi seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, fazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Nah itu kata Allah, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kita janji Allah, kalau kita ingat kepada Allah, niscaya Allah itu akan mengingat kita. Washkuruli wala takfurun, dan janganlah kamu, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Dan janganlah engkau kufur kepadaku. Jangan kufur terhadap itu. Jadi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita itu mensyukuri nikmatnya. Ya. Jangan kufur nikmat. Kalau kita bersyukur, insya Allah akan Allah tambah. Tapi kalau kufur, ingat azab Allah itu sangat pedih. Maka orang yang bersyukur itu tenang hidupnya, tenang jiwanya, bahagia dia. Orang yang tidak bersyukur, maka apa? Hatinya tidak akan tenang. Tidak akan tenang betul. Kalau dia tidak bersyukur, udah dikasih banyak masih kurang, makin nggak bersyukur kan gitu. Ya, apalagi dikasih sedikit, tambah nggak bersyukur. Maka apa? Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mampukan kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak ataupun sedikit. Sehingga dengan syukur itu nanti insya Allah nikmat itu akan berkah dan bertambah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita doa yang begitu hebat, ya, sebagaimana diajarkan kepada sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Gitu. Dari sahabat Mu'az radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Mu'az, inni uhibbuka. Ya. Wahai Mu'az, aku benar-benar mencintaimu. Kemudian beliau Rasulullah SAW ya menyampaikan wasiatnya kepada Mu'az bin Jabal. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'az, janganlah engkau pernah meninggalkan di setiap belakang solatmu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, serta beribadah dengan baik kepadamu. Ini
sebuah panduan yang begitu dahsyat dari Rasulullah SAW kepada kita. Ya. Agar kita di setiap keadaan itu minta tolong kepada Allah, walaupun hanya sekedar berzikir kepada Allah. Karena kita tidak akan mampu untuk berzikir kepada Allah kalau Allah tidak tolong kita. Lidah kita bisa menjadi kaku, hati kita bisa menjadi beku kalau Allah tidak tolong kita. Maka Rasulullah SAW begitu sayangnya kepada kita dan mengajarkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Kita juga tidak akan mungkin bisa bersyukur kepada Allah kalau Allah tidak tolong kita. Maka kita minta tolong kepada Allah agar kita mampu untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, banyak ataupun sedikit. Sehingga rasa syukur itu akan membuat kita tenang dan bahagia. Nah kemudian wa husni ibadatika, ya, dan beribadah dengan baik kepada kita. Juga minta tolong kepada Allah agar Allah memampukan kita, agar kita mampu untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mungkin bisa beribadah dengan baik kalau Allah tidak tolong kita. Termasuk kita hadirnya hari ini di masjid yang kita cintai dalam rangka duduk di majelis ilmu ini. Kalau Allah tidak tolong kita tidak akan mampu untuk sampai di sini. Ya kan? Ya, apalagi ujiannya tadi dikasih hujan dikit kan ya. Udah, yang udah malas-malas dikit tambah malas. Udah. Maka semua itu adalah pertolongan Allah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menolong kita dalam perkara ini. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, beliau juga mengatakan, "Qayyidu ni'matillah azza wa jalla bisyukri lillahi ta'ala." Kata beliau apa? Ikatlah nikmat Allah itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mengikat nikmat yang Allah berikan kepada kita itu apa? Dengan mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, di antara nikmat-nikmat pokok itu ada nikmat-nikmat pokok yang sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, an-ni'amu sittatu asya. Nikmat itu ada 6 macam. Berapa itu? 6. Kata Ali bin Abi Thalib, satunggal Islam, ya, al-Islamu. Ini nikmat agung, nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, yaitu Islam. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang telah melahirkan kita dalam keadaan Islam, dan tentunya kita harus hidup dalam Islam dan untuk Islam, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga mati dalam keadaan Islam dan untuk Islam. Maka berwujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang telah kita yakini kebenarannya, yang telah kita anut ini, maka apa? Jalankan Islam itu dengan sesuai dengan kemampuan kita. Berislam dengan benar. Komitmen terhadap Islam itu sendiri. Bagaimana komitmen kita dalam Islam itu? Ilmui Islam itu. Maka kita dalam bentuk komitmen kita terhadap Islam hari ini adalah bagaimana kita berupaya untuk terus berupaya untuk mengilmui Islam itu. Karena kita tidak ingin Islam KTP saja kan gitu. Cuman nempel di KTP kita. Apa agamanya Islam? Tapi apa? Tidak mau menjalankan Islam itu sendiri. Maka wujudkan dulu dengan mengilmuinya, kemudian amalkan Islam itu. Jangan sampai kita juga itu tadi, jangan sampai Islam KTP saja. Kita tunaikan apa yang menjadi
apa yang Allah perintahkan di dalam Islam itu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwakan, ajak kepada kebaikan, kemudian bersabarlah dalam dakwah itu. Itu bentuk komitmen terhadap Islam sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nikmat yang agung itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah yaitu wal Qur'an. Al-Qur'an. Lalu bagaimana wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an ini kepada manusia pilihannya, yaitu hamba terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadikan Al-Qur'an itu sebagai panduan hidup. Jangan Al-Qur'an itu dipajang, tapi dibaca, dihayati, ditadaburi, kemudian direnungkan, diamalkan. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar pajangan. Jangan jadikan pajangan. Ya. Orang-orang yang di luar Islam saja mengkaji Al-Quran. Ada yang hafal Quran, Masya Allah. Ya. Tapi kitab suci kita sendiri itu kita abaikan. Maka apa? Jangan sampai Al-Quran menjadi pajangan di rumah kita, tetapi bacalah Al-Quran, akrablah dengan Al-Quran itu, karena ini merupakan nikmat agung, ya, yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, nikmat agung itu, yaitu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di antara nikmat yang agung itu adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah umat ini, ya, membawa risalah Islam ini, dan kemudian Al-Quran menjadi panduan hidup. Maka beruntunglah kita, ya, maka bersyukurlah kita kepada Allah, ya. Sungguh sangat luar biasa. Coba seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus ke tengah-tengah umat ini, apa yang terjadi? Ya? Bisa nggak kita menikmati indahnya Islam sampai hari ini? Ya? Kalau masih zaman jahiliyah aja, Pak, Masya Allah, mengerikan juga. Ya? Kita tidak akan bisa duduk di majelis ilmu, kita tidak akan bisa mengumpul dengan ini. Kemudian juga mungkin para wanita itu habis lah, karena dipenuhi karir. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah umat ini, sehingga membawa umat ini dari kegelapan menuju cahaya yang sangat terang benderang. Ya. Islam sebagai jalan hidup kita. Nah, kemudian wal afiyatu, yang apa itu? Sekawan yang keempat. Wal afiyatu, yaitu afiat. Kesehatan lahir dan batin itu sangat luar biasa. Itu nikmat yang agung. Ya, kesehatan itu nikmat agung. Nikmat besar nggak? Sehat itu. Ya. Nikmat luar biasa sehat. Kalau udah sakit, enak nggak makannya? Enak, nggak enak. Walaupun istri kita kan, ya masak enak gitu. Tapi karena kita sakit gimana? Enak nggak? Nggak enak. Gitu. Maka luar biasa nikmat sehat itu begitu luar biasa nikmat yang agung. Gitu. Maka kita syukuri nikmat sehat ini yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana mensyukuri nikmat sehat itu? Yaitu gunakan kesehatan kita itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita hari ini mungkin diuji dengan sakit, maka bersabarlah.